Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pagi Gereja Teraja Jemaat Gunung Putri, hari Jumat 15 September 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan menghirup udara segar oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus dan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini terambil dari Roma 14 ayat 13 sampai 23. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada satu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa yang melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak akan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanan orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena itu, tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah batu sandungan. Dalam bahasa Toraja, batu katitodoan. Saat kita tersandung oleh batu, kadang kita merasa kesal, dan bahkan ada orang yang sedang menjerit sakitan sambil memaki batu yang menyandungnya. Istilah batu sandungan seringkali merujuk kepada orang yang membuat orang lain terjatuh akibat tindakan atau perkataannya. Paulus juga memberikan pengajaran tentang perihal menjadi batu sandungan. Ia mengingatkan umat Tuhan di Roma agar tetap saling mengasihi dan saling melengkapi, bukan justru saling menghakimi. Paulus mengingatkan agar mereka tidak membuat sekat-sekat antara yang kuat dan yang lemah, apalagi hanya karena persoalan makanan, lalu terjadi pertentangan dan saling menghakimi. Baginya sangat penting menghormati pandangan orang lain dan tidak melaksanakan pandangan dan keinginan untuk diikuti orang lain. Perihal najis atau tidak najis bukan berasal dari makanan, tetapi menjadi najis bagi orang yang menganggapnya sebagai makanan najis. Kebebasan beriman yang harus dipraktikkan dalam kasih kepada sesama harus berdasarkan prinsip saling menghargai dan saling membangun. Tetapi jagalah
supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kadang dalam kehidupan berjemaat, seringkali kita sibuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Ada yang merasa lebih pantas berbicara dan didengar. Ada juga yang merasa tidak dihargai. Hal inilah yang sering menjadi batu sandungan di tengah-tengah persekutuan. Karena itu, baiklah kita saling memperdulikan satu lain dan terus merawat persekutuan tanpa ada sekat antara satu dengan yang lain. Kita adalah satu persekutuan dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pagi ini. Kiranya firman Tuhan senantiasa menuntun dan menguatkan kami, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, hati yang tulus untuk saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga dalam persekutuan kami, Jemaat Gunung Putri, tidak ada sekat atau batu sandungan dalam mengangkat pelayanan-Mu Tuhan. Berilah kami sukacita dan damai sejahtera dalam kebersamaan kami di Jemaat Gunung Putri. Kami berdoa ya Tuhan, jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik di dalam proses pemulihan maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati proses pengobatannya hingga cepat pulih dan boleh beraktivitas kembali. Kami berdoa ya Tuhan, pada minggu ini jemaat-Mu yang berulang tahun, Tuhan menambahkan sukacita kepada mereka dalam pertambahan usia. Tuhan berkati beserta keluarga, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Kami berdoa juga ya Tuhan, pelayanan di Jemaat Gunung Putri, Majelis Gereja, Ibu Pendeta Kartini, OIG, dan sidang PWGT di Batam. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.